Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang melestarikan budaya lewat pesona kerajinan perak Koto Gadang, pesona halus dan elegan permata seni Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Ketika berbicara tentang kerajinan perak, pikiran banyak orang langsung tertuju pada kota gede, Yogyakarta. Namun, jauh di jantung Sumatera Barat, ada sebuah daerah yang sejak ratusan tahun lalu telah menorehkan namanya sebagai pusat seni logam mulia Koto Gadang di Kabupaten Agam. Desa yang berada di kawasan perbukitan ini bukan sekadar kampung biasa, melainkan sentra kerajinan perak yang menghasilkan karya bernilai seni tinggi, lembut, elegan, dan memiliki karakter yang sulit ditemukan di daerah lain. Kerajinan perak Koto Gadang, Sumatera Barat, memiliki keunikan tersendiri dengan pesona halus, elegan, dan warna putih susu yang tidak begitu berkilau. Kerajinan ini berasal dari nagari Koto Gadang di Agam, yang terkenal sebagai pusat seni yang menghasilkan perhiasan dan berbagai produk seni lainnya dari perak dengan detail yang rumit dan indah. Kerajinan perak di Koto Gadang mulai berkembang pesat sejak masa pendudukan Belanda. Saat itu, masyarakat setempat mulai membuat berbagai perhiasan dari perak, seperti kalung, gelang, dan cincin, dengan teknik manual yang diwariskan turun-temurun. Keindahan hasil karya mereka tak hanya memikat warga lokal, tetapi juga para wanita Belanda yang tinggal di wilayah Agam. Permintaan pun meningkat, hingga pada tahun 1911, karya perak Koto Gadang telah dikenal luas di benua Eropa. Nama desa kecil ini resmi menjadi bagian dari peta seni kriya internasional. Sentuhan khas halus, lembut, dan tidak berlebihan. Hasil akhirnya adalah perhiasan yang anggun tanpa terlihat mencolok, cocok bagi pemakai yang menyukai keindahan elegan dan tidak berlebihan. Justru dari kelembutan inilah nilai artistiknya muncul, sebuah keindahan yang tidak memaksa, tetapi memikat. Seiring perkembangan zaman, minat terhadap kerajinan perak Koto Gadang tidak memudar, bahkan semakin kuat. Saat ini, produk-produk peraknya telah masuk ke berbagai negara Asia seperti Malaysia dan Singapura, juga terus mengalir kembali ke pasar Eropa. Koto Gadang kini bukan hanya desa wisata budaya, tetapi juga ikon kerajinan Sumatera Barat yang terus menghidupkan tradisi leluhur sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warganya. Dalam dunia yang serba cepat dan glamor, kerajinan perak Koto Gadang hadir sebagai pengingat bahwa keindahan sejati justru tersembunyi dalam detail halus, kesabaran, dan tangan-tangan terampil yang bekerja dengan cinta. Karya peraknya bukan sekadar perhiasan, tetapi cerita panjang tentang sejarah, identitas budaya, dan dedikasi generasi demi generasi. Produknya tidak terlalu mengkilap, tetapi menampilkan kesan halus yang sangat elegan. Kerajinan ini dikerjakan dengan penuh ketekunan dan kecekatan, menghasilkan karya seni yang detail. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Hal ini sedikit menimbulkan kesan tidak terlalu menyolok mata saat dikenakan. Perak dari Kota Gadang Agam juga terkenal sangat halus dalam proses pembuatannya sehingga membuat orang-orang di luar negeri begitu terkesan dengan hasilnya. Saat ini kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya. Sejarah perkembangan kerajinan perak di Koto Gadang ternyata sudah begitu lama. Produk perak dari desa ini sudah dikenal sejak tahun 1911, khususnya saat bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Sumatera.
Kepopuleran kerajinan perak ini semakin terlihat dari kegemaran para wanita-wanita Belanda mengoleksi olahan perak dalam bentuk aksesoris. Dilansir dari laman indonesiakaya.com, kerajinan perak di desa ini memiliki keunikan yang terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Hal ini sedikit menimbulkan kesan tidak menyolok mata saat digunakan. Tak hanya itu, perak dari kota Agam ini sendiri terkenal halus dalam setiap jengkal pembuatannya sehingga menghasilkan bentuk yang indah. Dengan begitu, kerajinan ini membuat orang-orang Eropa saat itu begitu terkesan akan hasilnya. Melansir dari Antara, eksistensi kerajinan perak di Koto Gadang kini semakin memudar. Hal ini disebabkan oleh jumlah perajin perak di Koto Gadang yang sudah berkurang drastis, sehingga tingkat produksi otomatis menurun. Padahal setiap kali waktu liburan tiba, banyak wisatawan yang datang ke Sumatera Barat secara khusus datang ke Koto Gadang untuk mencari souvenir perak dengan desain khas Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Koto Gadang terkait dengan seni kerajinan perak. Pelacakannya dilakukan dengan cara melihat bentuk produk, fungsi produk, struktur, dan gaya seni kerajinan perak, terutama pada bentuk produk perlengkapan adat dan perlengkapan sehari-hari seperti gelang, hiasan meja, bros, cincin, kalung, dan hiasan dinding. Dalam jangka panjang usaha kreatif yang dilakukan oleh perajin perak mampu menghasilkan bentuk produk dengan gaya baru yang lebih kreatif, inovatif dan memiliki nilai craftsmanship yang tinggi dan tidak meninggalkan ciri khasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sejarah kerajinan perak Koto Gadang bermula pada masa penjajahan Belanda, sekitar abad ke-19, dengan awal terbentuknya usaha, Amai Setia, pada tahun 1911 oleh Rohana Kudus. Kerajinan ini berkembang menjadi usaha yang mendunia, dikenal luas di Eropa sejak 1911 dan kini juga merambah pasar Asia. Kerajinan ini unik karena memiliki ciri khas produk yang halus dengan sentuhan warna yang tidak terlalu menyolok, serta mengkombinasikan unsur Minangkabau dan Eropa. Usaha kerajinan perak di Koto Gadang mulai terstruktur dengan terbentuknya Amai Setia, sebuah organisasi wanita pertama di Minangkabau yang didirikan oleh Rohana Kudus. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kaum wanita melalui pendidikan kerajinan tangan dan penjualan produknya. Koto Gadang merupakan sebuah nagari atau desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Masyarakat setempat sudah mengenal kerajinan perak ini sejak zaman penjajahan Belanda di abad 19. Perajin perak yang ada di Koto Gadang memiliki keahlian yang tersiar sampai ke negeri Belanda. Dikatakan oleh Hendra, salah seorang perajin perak yang bernama Datuak Mangkudun mengikuti pameran kerajinan perak yang diadakan di negeri Belanda. Sekembalinya dari Belanda, kerajinan perak Koto Gadang semakin berkembang dan banyak menarik minat masyarakat kelas atas seperti warga Belanda, jelasnya. Kerajinan perak di Koto Gadang menghasilkan berbagai bentuk produk. Pada awalnya, para perajin hanya menghasilkan beberapa jenis produk kerajinan yang dipakai oleh anak daro dalam upacara pernikahan yaitu kalung, gelang, dan cincin. Tetapi dalam perkembangannya anak daro mulai juga memakai subang dan anting yang dipakai secara bersamaan. Semua produk yang dipakai diproduksi sendiri oleh perajin perak Koto Gadang. Kerajinan perak di desa ini memiliki keunikan yang terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Hal ini sedikit menimbulkan kesan tidak mencolok mata saat digunakan. Tetapi eksistensi kerajinan perak di Koto Gadang sekarang makin memudar. Hal ini disebabkan oleh jumlah perajin perak di Koto Gadang sudah berkurang drastis, sehingga tingkat produksi otomatis menurun. Padahal setiap waktu libur tiba, banyak wisatawan yang datang ke Sumatera Barat secara khusus datang ke Koto Gadang. Dulu, kerajinan perak merupakan sumber penghasilan utama masyarakat sekitar. Salah satu keunggulan utama kerajinan ini adalah desainnya yang rumit dan indah. Motif-motif tradisional seperti bunga, daun, dan simbol-simbol adat diukir dengan sangat detail, menciptakan karya seni yang memukau. Salah satu keunggulan utama kerajinan ini adalah desainnya yang rumit dan indah. Motif-motif tradisional seperti bunga, daun, dan simbol-simbol adat diukir dengan sangat detail, menciptakan karya seni yang memukau. Meski menghadapi berbagai tantangan, ada titik cerah dengan membaiknya kondisi pandemi. Para pengrajin mulai berinovasi dengan menciptakan desain baru dan menjual produk mereka secara online. Perak Koto Gadang adalah simbol keindahan dan keahlian lokal dari Sumatera Barat. Dengan sejarah yang kaya dan proses pembuatan yang rumit, kerajinan ini menawarkan produk berkualitas tinggi yang memukau. Selain itu, setiap karya perak dari Koto Gadang mencerminkan warisan budaya dan keterampilan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Para pengrajin dengan telaten mengolah perak menjadi berbagai bentuk perhiasan dan aksesoris yang tidak hanya indah dipandang tetapi juga memiliki makna budaya yang dalam. Lebih lanjut, meskipun menghadapi tantangan besar,
Terutama selama pandemi COVID-19, para pengrajin tetap berusaha menjaga dan mengembangkan warisan budaya ini. Mereka tidak hanya mempertahankan metode tradisional tetapi juga berinovasi dengan menciptakan desain baru dan memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, ada harapan bahwa kerajinan perak Koto Gadang akan terus bertahan dan bahkan berkembang di masa depan. Selain itu, penting untuk mendukung upaya para pengrajin ini. Membeli produk mereka tidak hanya membantu mereka secara ekonomi tetapi juga berkontribusi dalam melestarikan tradisi dan warisan budaya yang berharga. Dengan dukungan yang terus-menerus, kita dapat memastikan bahwa kerajinan perak Koto Gadang tetap hidup dan dihargai oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, mari kita dukung kerajinan perak Koto Gadang dan lestarikan warisan budaya kita. Dengan melakukan itu, kita tidak hanya menghargai keindahan seni tradisional tetapi juga berperan aktif dalam menjaga identitas budaya yang kaya dan beragam dari Sumatera Barat. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi kita terhadap kerajinan lokal yang luar biasa ini. Sekian mungkin sedikit cerita tentang melestarikan budaya lewat pesona kerajinan perak Koto Gadang, pesona halus dan elegan permata seni Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.